Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaya bapaknya. Bagaimana kabar anak-anak Bapak semua? Apakah ada teman-teman kita yang tidak hadir pada saat sekarang ini? Ada Ahmad Zaki. Apa alasannya? Ada acara keluarga. Siapa di sini ketua kelasnya? Tolong dipimpin doa pada saat bicara. Mandi. Nah, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa tadi kita dapat menerima ilmu pengetahuan pada saat sekarang ini, dan bagi teman-teman yang sakit semoga cepat disembuhkan. Amin. Bentar ya, ada. Ya, Pak. Nah, anak-anak Bapak semua, sebelumnya kita bertemu kembali dalam materi pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelumnya pada minggu kemarin kita membahas tentang materi apa, anak? Oh, Ahad Tercela. Tentang apa aja itu? Tentang Sifat Aminah Hasan. Nah, kali ini kita membahas tentang ukhuwah Islamiyah. Nah, sebelum Bapak masuk menjelaskan tentang apa itu ukhuwah Islamiyah, tentu Bapak harus menjelaskan kepada Ananda apa sih tujuan dari kita mempelajari ukhuwah Islamiyah ini itu apa. Yang pertama itu, yang mana nanti dengan kita mempelajari tentang ukhuwah Islamiyah ini, anak-anak Bapak mengetahui apa itu tentang ukhuwah Islamiyah, metode pengajian. Nah, yang kedua itu Bapak akan menjelaskan tentang yang mana nanti kita menjelaskan tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 10, dan yang ketiga itu tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah, dan yang keempat itu kita menjelaskan tentang bagaimana penerapan ukhuwah Islamiyah ini di sekolah dan di masyarakat. Yang mana kita mulai saja pembelajarannya itu tentang ukhuwah Islamiyah. Nah, sebelumnya anak-anak Bapak sudah ada tahu belum apa itu ukhuwah Islamiyah? Belum, Pak. Sudah ada yang tahu belum? Apa? Nah, benar. Yang mana ukhuwah yang artinya persaudaraan. Apa tadi artinya ukhuwah? Persaudaraan. Sedangkan Islamiyah artinya? Saudara sesama muslim. Jadi jika disambungkan dua kata ukhuwah Islamiyah berarti artinya Persaudaraan antara sesama muslim. Nah, berarti ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan yang terjadi antara sesama kaum muslim atas dasar keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, apakah persaudaraan itu hanya
kita di kelas ini saja ada? Apakah ada yang lain? Ada. Nah, ukhuwah Islamiyah ini tidak hanya memandang bahasanya hanya di lingkungan kita saja. Mungkin saja saudara-saudara se-Islam kita itu berbeda negara dengan kita. Kita di Indonesia, mungkin saudara kita di Palestina. Nah, selanjutnya itu yang mana ukhuwah Islamiyah ini tidak memandang hubungan darah, suku, dan kebangsaan, tetapi berdasarkan akidah dan keimanan yang sama. Sedangkan Allah saja tidak menilai bahwasanya manusia itu good looking semua, beautiful girl, handsome boy. Nah, Allah saja tidak menilai itu, tapi Allah menilai kita semua dengan keimanan. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke apa sih tujuan dari ukhuwah Islamiyah ini? Apakah ada anda yang tahu? Tidak tahu? Nah, yang pertama adalah menumbuhkan kasih sayang, yang mana kita bersaudara ini harus saling berbaikan, tidak boleh saling bermusuhan. Nah, selanjutnya itu menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, yang mana kita bersaudara pasti kita harus, yang mana kita bersaudara itu ibaratnya kita di dalam lingkungan yang mana kita saling bertemu setiap hari. Pasti kita akan melakukan kegiatan sosial. Nah, mungkin ini terkait yang Bapak jelaskan tentang ukhuwah Islamiyah. Nah, selanjutnya itu Bapak akan membantu Ananda menjadi 3 kelompok. Nah, kelompok 1 yang pertama oleh di bagian kanan Bapak, dan di tengah kelompok 2, yang di sebelah ini itu kelompok 3. Nah, sekarang itu dipersilakan untuk membuat kelompok terlebih dahulu. Pada Ananda bukan lingkaran. Memahami dan membuat tentang isi kandungan tentang Quran surat Al-Hujurat ayat ke-10. Yang mana habis itu nanti Ananda maju ke depan perwakilan 2 orang yang mana membacakan tentang ayat Al-Hujurat ayat 10 tersebut dan isi kandungannya. Sedangkan kelompok 2 sama seperti kelompok 1 tadi, itu menjelaskan, memahami dulu dan membuat ditulis di sini isi kandungannya. Lalu ditampilkan dan perwakilannya 2 orang. Yang ketiga begitu juga.
Nah, kepada kelompok-kelompok dipersilakan untuk maju. Terutama kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kepada kelompok 1, Baiklah, ada isi lanjutan dari Quran surah Al-Hujurat ayat 10 berdasarkan ayat Al-Hujurat ayat berdasarkan Al-Hujurat ayat 10 adalah barang sesungguhnya seluruh mukmin itu bersaudara, baik itu beda negara, beda suku juga bersaudara. Nah, lalu apabila ada kita lihat saudara kita berdiskusi, maka hendaknya kita membantu agar perselisihan itu selesai. Mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang beri yang khusus untuk kelompok 1. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok 2. Kelompok 3 dipersilakan. Ini berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan memberikan kesimpulan terkait diskusi kami tadi terkait perasaan Al-Hujurat berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudara yang berselisih, bertakwalah kepada Allah agar kamu dapat rahmat. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan kandungannya atau maksud ayat tersebut, yaitu sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka dari kita sesama muslim, maka kita itu harus saling menghormati serta saling menghargai satu sama lain, walaupun ada banyak perbedaan di antara kita. Begitupun jika kita melihat saudara kita sedang kesulitan, maka kita harus membantu mereka sesama kita. Mungkin demikian hasil diskusi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, yaitu yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang bunyinya al-muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Artinya, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya dalam kesulitan.
hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis riwayat Tirmidzi. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Artinya, seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Hadis riwayat Tirmidzi. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan isi kandungan dari hadis yang telah dibacakan teman saya. Yang pertama, saya akan menyampaikan isi kandungan dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama yaitu sesama Muslim adalah saudara yang harus saling peduli. Yang kedua, dilarang menzalimi atau membiarkan saudaranya dalam keadaan kesulitan. Dan yang ketiga ialah siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantunya. Selanjutnya yaitu isi kandungan dari hadis riwayat Tirmidzi. Yang pertama, sesama Muslim harus saling menguatkan seperti bangunan yang kokoh. Sedangkan yang kedua yaitu ukhuwah Islamiyah mengajarkan kebersamaan, solidaritas dan saling mendukung. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok kedua. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atas dari jawaban setiap kelompok ini maupun dari kelompok 1, 2, 3, jawabannya sudah benar. Yang mana kelompok 1 membahas tentang Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Yang mana anak-anak bapak tadi menjelaskan bahwa isi kandungnya itu merupakan sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Yang mana persaudaraan ini meliputi baik laki-laki maupun perempuan. Yang mana persaudaraan ini tidak memandang gender. Nah, yang kedua itu yang mana apabila ada kedua saudaramu yang berselisih, maka tugas kita sebagai yang disebutkan anak tadi apa? Untuk apa? Nah, melayani. Nah, selanjutnya itu hadis tentang persaudaraan yang mana bunyinya muslimun aku muslim. Latan muslimu walanut muslimu wa man kana fi hajati akhiri kama wa fi hajati. Yang artinya seorang muslim adalah saudara bagi muslim lain yang tidak muslim lain. Ia tidak menzalimi dan tidak membiarkan dalam kesulitan. Apa contoh yang bisa Anda ambil dari ini? Ia tidak menzalimi dan tidak membiarkan dalam kesulitan. Apa yang bisa Anda ambil dari ini? Ada yang tahu nggak? Dari hadis ini, membiarkan dalam kesulitan terkait persaudaraan. Apa lagi? Betul. Menolong keluarga, menolong tetangga. Yang selanjutnya jelas berdasarkan saat selanjutnya itu menolong saudara kita yang sedang menghadapi musibah di Palestina. Bisa kita terapkan ini. Yang mana tidak membiarkan mereka dalam kesulitan. Nah, selanjutnya itu masuk ke dalam. Nah, dalam penerapan ukhuwah Islamiyah ini Anda bisa terapkan itu saling menghargai dan tidak membuli teman. Yang kedua itu kerjasama dalam kegiatan seperti belajar, kerja kelompok, piket kelas atau lomba. Yang mana dalam ini kan kita saling bersaudara. Jangan minta kita itu lebih pengetahuannya kita sisihkan teman kita di sini. Selanjutnya itu menghindari sikap eksklusif dan tidak membeda-bedakan teman. Nah, yang keempat itu saling menasihati dengan bijak dalam hal kebaikan. Apa saja contohnya? Nah, benar. Misalnya ada teman kita di sekolah mungkin waktu sudah masuk, kita sudah sholat tapi dia tidak bersih belum untuk melaksanakan sholat, maka lebih baik kita ingatkan demi kebaikan dan ibadahnya. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada anak-anak Bapak yang masih kurang memahami tentang materi yang Bapak sampaikan? Masih adakah anak-anak Bapak? Boleh ditanyakan. Apakah masih ada yang ragu? Ya, boleh. Nah, tugas kita tuh sebenarnya kan terkait dengan kita sudah mengingatnya, tapi dia tidak
melaksanakannya. Itu sebenarnya kan kita kewajiban kita untuk mengingati saudara-saudara kita. Walaupun dia tidak sholat itu sebenarnya ke diri dia sendiri. Mau dia ke surga apa ke neraka, yang pasti kita sudah mengingatkan bahwa harus meninggalkan sholat itu merupakan suatu perbuatan yang dosa. Sehingga lakukanlah sholat demi kebaikan dan ibadah. Apa? Orang yang meninggalkan sholat itu sebagai orang kafir atau bagaimana? Kafir. Yang mana kalau orang meninggalkan sholat itu tidak bisa disebut dengan orang kafir juga. Ya, orang kafir itu tidak menyakiti dengan Islam, tapi ini dia hanya meninggalkan. Seperti Islam KTP. Ya, 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 sama. Nah, mungkin sekian akhir materi paparan hari ini tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi amalan bagi kita semua. Mungkin sekian yang dapat Bapak sampaikan. Jika terjadi maupun kurang, Bapak mohon maaf. Bapak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.